Kalau kita lihat pengalaman kita, Indonesia, respons, saya mohon maaf, awal-awalnya respon pemerintah relatif lambat dan terlambat. Mungkin karena sungkan sama Tiongkok, ya kan, karena itu terjadi di Wuhan, Tiongkok, banyak pejabat takut menyinggung Tiongkok, pada dasarnya sungkan. Terjadi proses self-denial selama 2,5 bulan, nggak ada, nggak penting, nggak apa, macam-macam gitu loh. Waduh, relawan yang sudah disuntik vaksin Cina kini malah positif corona. Salah seorang dari 450 subjek penelitian uji klinis vaksin corona Cina di Bandung terkonfirmasi COVID-19. Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Fakultas Kedokteran Unpad, Kusnandi Rusmil mengatakan, salah satu relawan tersebut diketahui terpapar COVID-19 sebelum dilakukan penyuntikan tahap kedua. Jadi, dia sudah disuntik pertama kali, kemudian pergi ke Semarang. Pas pulang dicek lagi swabnya positif. Ujarnya saat ditemui di Rumah Sakit Pendidikan RSP Unpad, Rabu 9 September 2020. Berdasarkan prosedur yang diberikan kepada para relawan, mereka tak boleh keluar kota dan menjaga kondisi tubuh dan imunitas. Jika relawan akan bepergian keluar kota, terutama zona merah, maka mereka harus melaporkan kepada tim pengawas. Menanggapi hal ini, Kusnandi menyebut pihaknya berencana melakukan penyuntikan ulang vaksin terhadap relawan tersebut. Tetap kita lakukan penyuntikan ulang dengan pemantauan, ucapnya. Menurut Kusnandi, terpaparnya seorang relawan bukan berasal dari vaksin, sebab vaksin Sinovac yang sedang diteliti saat ini adalah vaksin yang sudah dimatikan. Yang disuntikan vaksin yang mati. Kalau PCR reaktif karena virus yang hidup. Dia, relawan, ada kontak ke Semarang, ungkapnya. Kusnandi menjelaskan, dalam penelitian vaksin ini jika ada relawan yang ketahuan positif COVID-19 saat pemeriksaan pertama atau kunjungan pertama, dipastikan tidak memenuhi syarat dan tidak akan mendapatkan vaksinasi. Kalau yang sudah disuntik kemudian positif COVID-19, nanti ada ulangannya. Kalau sudah bagus, negatif, kita suntik lagi, ujarnya. Berdasarkan catatan cnnindonesia.com, tenaga laboratorium tim riset FK Unpad Sunaryati Sudiwadi menjelaskan, relawan yang selesai disuntik untuk kedua kali, V2, atau 14 hari berikutnya, diminta kembali datang untuk vaksinasi yang kedua. Setelah itu, subjek dipantau oleh tim. Selama 6 bulan dipantau subjek, kalau ada gejala-gejala seperti COVID, ada batuk, demam, dan segala itu, segera melaporkan, karena kita akan menindaklanjuti, kata Titi. Namun demikian, Titi menuturkan bisa jadi gejala yang timbul bukan karena COVID-19. Untuk memastikan hal itu, subjek akan menjalani tes swab di puskesmas. Untuk memastikan kalau misalnya hasil PCR negatif karena gejala flu biasa, tidak apa-apa, subjek terus lanjut. Kalau positif di tengah jalan, mereka harus melayani oleh petugas kesehatan, apakah itu nanti pengobatan puskesmas lokal. Kalau gejala ringan tidak perlu dirawat, kalau sampai berat harus dimasukkan ke rumah sakit. Itu juga prosesnya tetap lanjut, kata Titi. Seluruh relawan uji klinis vaksin mendapatkan asuransi kesehatan, sehingga jika dalam masa percobaan subjek penelitian mengalami sakit, biaya perawatan akan ditanggung. Terapkan PSBB total, kebijakan Anies tamparan keras buat pusat. Kebijakan pemerintah provinsi, Pemprov DKI Jakarta yang menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar secara total di ibu kota dinilai sangat tepat. Kebijakan ini pun menjadi tamparan keras bagi pemerintah pusat, mengingat tingginya angka kasus COVID-19 tingkat nasional termasuk di Jakarta, belum menunjukkan tren penurunan sama sekali. Dan ini seharusnya menjadi perhatian serius gugus tugas percepatan penanganan COVID-19
1 di 9 pusat dalam rangka menyelamatkan warga negara dari pandemi. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan kantor berita politik Hermon di Jakarta Kamis 10 September 2020. Ini warning buat pemerintah pusat. Tamparan keras karena harusnya pemerintah pusat atau Satgas COVID-19 lah yang memperingatkan Provinsi DKI Jakarta, kata Ujang Komarudin. Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta itu sudah seharusnya didukung penuh oleh pemerintah pusat dalam rangka menyelamatkan nyawa warga negara, khususnya warga Jakarta. Kata Ujang Komarudin, jangan sampai timbul kesan Pemprov DKI dihambat seperti awal masa-masa pandemik COVID-19 di Indonesia, di mana saat ini sempat terjadi benturan kebijakan antara Pemprov DKI dengan pusat. Harusnya pemerintah pusat mendukung penuh kebijakan Anies agar DKI Jakarta tak terjadi banjir kematian dan agar masyarakat Jakarta terselamatkan, tandasnya. Dukung PSBB Anies saat itu, pusat jangan lagi tekan DKI demi politik. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar total mendapat banyak dukungan. Ini lantaran angka sebaran corona yang terus meningkat dan belum menunjukkan tanda melandai. Setuju. Perlu pimpinan tegas mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu dalam akun Twitter pribadinya Kamis 10 September. Selain mendukung, Said Didu juga meminta pemerintah pusat untuk tidak lagi mengganggu upaya Pemda DKI dalam menyelamatkan warga. Mohon agar pemerintah pusat tidak lagi seperti sebelumnya melakukan tekanan ke Pemda DKI demi politik. Ingat, ini masalah nyawa manusia, sambungnya. Pernyataan Said Didu ini cukup beralasan sebab di awal pandemi Anies Baswedan selalu dijegal pemerintah pusat dalam membuat kebijakan melindungi warga ibu kota, mulai dari pembatasan transportasi publik di DKI pada 19 Maret lalu. Sehari berselang Presiden Joko Widodo langsung menurunkan perintah untuk menormalkan kembali transportasi publik. Kemudian pada kebijakan Anies melarang pengoperasian bus antar kota antar provinsi di ibu kota, di mana kala itu Luhut Panjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri Perhubungan langsung melakukan penundaan. Tidak cukup sampai di situ, Anies Baswedan juga sempat mendapat penolakan saat akan melakukan karantina wilayah di ibu kota. Penolakan itu disampaikan pusat melalui jubir Presiden Fajrul Rahman. Sudah rem darurat Kemenkes, PSBB Jakarta total tak perlu minta izin lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat dengan memperlakukan pembatasan sosial berskala besar secara total. Kementerian Kesehatan menegaskan tak perlu ada izin lagi untuk PSBB Jakarta total. Enggak perlu. Apakah sebelumnya gubernur pernah mencabut? Belum kan, kata Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Ahmad Yuryanto ketika dikonfirmasi Kamis 10 September 2020. Yuri mengatakan tidak perlu ada izin lagi jika perizinan PSBB sebelumnya belum dicabut. Anies, kata Yuri, juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkes terkait keputusan ini. Nggak perlu ada izin lagi, cuma ngasih tahu saja, ia sudah koordinasi, ujarnya. Sebelumnya, Anies mengumumkan akan mengambil langkah PSBB secara total. Keputusan itu akan berlaku mulai 14 September. Dalam rapat gugus tugas tadi sore disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita dipaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu, kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu 9 September. Semua perkantoran akan bekerja dari rumah, sementara untuk kegiatan perkantoran non-esensial
harus menjalankan seluruh kegiatannya dari rumah. Prinsipnya, mulai Senin 14 September kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi, papar Anies.